Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansa, NIM 18310410006 dari kelas PJKRB. Di sini saya akan membawakan materi sosiologi penjas dan olahraga. Memaknai olahraga dalam kebudayaan. Olahraga adalah bagian dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. Dalam kebudayaan dikenal adanya 8 pranata atau institution yang masing-masing terdiri atas berbagai aktivitas, kebudayaan, materi dan juga gagasan yang melatar belakangi ke-8 pranata tersebut adalah pranata domestik, ekonomi, religi, edukasi, ilmu pengetahuan, politik, estetik, dan rekreasi, serta pranata somatik. Olahraga dapat dimasukkan ke dalam 2 pranata, yaitu pranata estetik dan rekreasi, dan pranata somatik yang berkenaan dengan hidup sehat, dengan mengurus dan mempertahankan kebugaran jasmani. Dalam kebudayaan, setiap aktivitas manusia tersebut bermakna. Umat Hindu Bali bersemayam di pura, orang Kristen berbaktian di gereja, dan juga pemeluk Islam menjalankan ibadah sholat 5 waktu tertentu ada maknanya. Begitupun nelayan sedang memancing ikan di laut, pendaki gunung, upacara sketnan di Cirebon juga mengandung makna. Secara garis besar, makna dalam kebudayaan dapat digolongkan ke dalam 2 hal, yaitu makna yang bersifat gaib dan makna yang bersifat profan, karena dihubungkan dengan kehidupan manusia secara pragmatis dan dalam kesehariannya. Aktivitas olahraga dapat dipandang mempunyai profan untuk keperluan pragmatis manusia. Walaupun menuntut sejarahnya ke belakang, olahraga pada awalnya juga diabdikan untuk pemujaan dewa-dewa di Bukit Olympus pada masa Yunani kuno. Berarti bermakna sakral pula. Olahraga dalam fungsinya sakral tidak hanya dimonopoli oleh orang Yunani kuno. Masyarakat ateis di Amerika Tengah juga telah mengenal kegiatan seperti sepak bola yang diadakan di ruang terbuka di tengah kuil mereka. Dalam kegiatan tersebut, pemain harus mampu memasukkan bola ke dalam lubang yang bersifat sakral untuk pemujaan dewata. Apabila tidak, maka bencana akan menimpa mereka. Begitupun dalam masyarakat Nusantara kuno, aktivitas olahraga ada yang dihubungkan dengan upaya pemujaan dewa. Pendakian gunung-gunung dianggap sebagai bentuk dedikasi kepada nenek moyang yang bersemayam di kawasan puncak, apalagi jika dibarengi dengan ritual pemujaan di puncak gunung tersebut. Berdasarkan data yang tersedia, maka dapat dibincangkan beberapa fungsi olahraga di masa silam di Nusantara ketika olahraga masih berkembang dalam masyarakat tradisional. Olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan adikratis atau nenek moyang atau dewa. 2. Olahraga sebagai penanda status sosial seseorang atau golongan. 3. Olahraga sebagai hiburan dan rekreasi. 4. Olahraga sebagai upaya menambah nafkah. Fungsi tersebut sekarang menjadi semakin berkembang, tidak lagi bermanfaat secara individual, namun juga mempunyai fungsi komunitas
ketika masyarakat olahraga juga dapat berfungsi sebagai penanda jati diri bangsa, kebanggaan, dan jika berprestasi juga berfungsi sebagai bentuk untuk mempererat rasa kesatuan bangsa. Selain olahraga mempunyai fungsi secara budaya, aktivitas olahraga tersebut sebenarnya mempunyai makna dalam kebudayaan masyarakat pendukungnya. Apabila fungsi dapat diamati secara langsung oleh masyarakat, karena memang pada kenyataannya demikian, makna adalah arti tersembunyi yang ada di balik aktivitas manusia, atau arti yang tersembunyi di balik benda-benda hasil karya manusia. Menurut C.S. Peirce, untuk mencari makna fenomena kebudayaan dapat digunakan pendekatan semiotika. Peirce menyatakan bahwa sesuatu yang akan dimaknai dapat dianggap sebagai tanda atau sik yang mempunyai kepada acuan, referens tertentu, pertalian atau asosiasi antara sik dan referen. Itu akan melahirkan tiga sifat. Apabila bersifat natural akan melahirkan tanda indeks. Jika bersifat formal, tanda yang terbentuk adalah ikon. Dan apabila bersifat abirtet, melahirkan tanda simbol. Untuk memahami pertalian antara sik dan referens atau acuan, serta sifat tanda yang terbentuk, perlu butir ketiga yang dinamakan interference, yang sebenarnya berupa konsep, maka terbentuk bagan yang dinamakan tradix pair. Bagan 1. Semiotika tradix C.S. Peirce. Reference, asosiasi natural index, asosiasi formal ikon, asosiasi abires atau simbol. Sik, inference. Dapat dikemukakan bahwa kegiatan olahraga sebenarnya adalah suatu tanda atau sik yang dapat dimaknai dan dapat dijelaskan arti yang ada di baliknya. Tanda itu mengacu kepada referensi atau acuan tertentu yang merupakan fenomena alam atau kebudayaan yang lain. Keduanya kemudian dihubungkan dengan butir ketiga yang dinamakan dengan interference, yang dapat dijelaskan sebagai tanda yang berkembang di dalam pikiran si penerima tanda. Setelah si penerima tanda atau sik, ia dapat membentuk tanda baru di benaknya. Tanda ini dapat merupakan tanda yang sepadan atau tanda yang telah berkembang lagi. Pendekatan semiotika tersebut dapat diterapkan dalam aktivitas olahraga secara umum atau bagian-bagian dari aktivitas olahraga saja. 3 jenis kegiatan olahraga. Yang pertama, A. Untuk keperluan sendiri. B. Untuk dilombakan. C. Untuk pertandingan. Olahraga untuk keperluan sendiri sebenarnya tidak terukur. Suka-suka saja dilakukan oleh seorang. Kapan ia merasa lelah atau cukup, ia akan menghentikan kegiatan olahraganya. Lain halnya dengan jenis olahraga yang dilombakan dan dipertandingkan. Pasti akan melibatkan orang lain atau sekelompok olahragawan lain sebagai lawan atau pesaing dalam lomba. Berikut dicoba untuk mencari makna olahraga yang dilombakan berdasarkan pendekatan semiotika. Bagan 2. Makna olahraga perlombaan.
Yang pertama, acuan terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Asosiasi bersifat arbiter atau simbol. Tanda olahraga lomba. Interference perlombaan sebagai pencarian yang terbaik tanpa gangguan lawan secara langsung. Dalam olahraga, apapun yang berbentuk lomba, atletik, berenang, balap sepeda, dan lain-lain, memang yang dicari adalah yang terbaik dalam segi khusus yang telah ditentukan. Olahraga perlombaan tersebut dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada reference, yaitu mencari yang terbaik untuk tujuan yang telah ditentukan. Hubungan antara tanda dengan acuan yang bersifat arbiter, maka tanda yang terbentuk adalah simbol. Jadi olahraga perlombaan adalah simbol dari upaya untuk meningkatkan diri sendiri agar lebih baik dari pesaing. Dalam pada itu, interference yang terbentuk adalah olahraga perlombaan sebagai pencarian yang terbaik tanpa gangguan lawan, melainkan dengan upaya sendiri menjadi yang terbaik. Bagian ketiga, makna olahraga pertandingan. Acuan terbaik dari dua pihak yang berhadapan. Asosiasi bersifat arbiter atau simbol. Tanda olahraga pertandingan. Interference, pencarian yang terbaik dengan mengganggu atau menghambat lawan. Sama dengan olahraga perlombaan. Olahraga pertandingan, sepak bola, bola basket, bela diri, polo air, dan sebagainya, dianggap sebagai tanda atau sig yang mengacu kepada reference, yaitu mencari yang terbaik dari dua pihak yang berhadapan. Pertandingan antara keduanya bersifat arbiter. Tanda yang terbentuk adalah simbol interference yang terbentuk adalah pencarian yang terbaik dengan mengganggu atau menghambat lawan. Pada akhirnya, makna olahraga pertandingan adalah simbol dari upaya mengalahkan lawan dengan cara yang kesatria sesuai dengan aturan. Pada itu, secara umum olahraga dalam kebudayaan dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada beberapa referensi. Olahraga secara mendasar, jika dilakukan secara tidak serius, adalah kegiatan rekreasi dan pengisi waktu luang. Namun jika dilakukan secara sungguh-sungguh, merupakan kegiatan pembuktian kemampuan diri atau pembuktian kelompoknya untuk lebih dari kelompok yang lain. Bagian 4. Makna olahraga dalam kebudayaan. Acuan 1. Rekreasi dan pengisi waktu. Acuan 2. Pembuktian kemampuan atau prestasi yang dicapai. Asosiasi bersifat arbiter atau simbol. Tanda olahraga. Interference, konsep tentang rekreasi dan pembuktian prestasi diri atau kelompok. Pada bagian 3 terdapat dua tradik atau peers untuk memaknai olahraga. Jika olahraga sig itu dilakukan untuk hiburan semata-mata, maka reference atau rekreasi referensinya adalah rekreasi dan pengisi waktu. Acuan 1 yang dilakukan oleh orang-orang yang berolahraga itu lain halnya apabila olahraga tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh. Dalam suatu pertandingan atau perlombaan, maka referensinya adalah pembuktian kemampuan
atau prestasi yang dicapai. Acuan 2. Dalam pada itu, hubungan antara olahraga sebagai tanda dengan acuan 1 dan acuan 2 bersifat arbiter. Keduanya, maka tanda yang dihasilkan adalah simbol. Dengan demikian, olahraga secara umum bermakna rekreasi dan juga bermakna media atau aktivitas untuk pembuktian kemampuan dan pembuktian rekreasi, prestasi. Interpret yang terbentuk adalah perihal konsep olahraga rekreasi dan olahraga prestasi, dan tentunya berbeda. Sebenarnya, interpret tersebut dapat menjadi tanda yang baru atau SIG 2 yang mempunyai acuan yang berbeda pula. Olahraga rekreasi mempunyai acuan baru dan olahraga prestasi juga mempunyai acuan baru yang lain. Dengan demikian terbentuk tradik yang baru dan seterusnya. Tentu mempunyai interpret yang baru pula. Itulah yang dinamakan semiosis dalam upaya pemberian makna. Makalah ringkas ini tidak membahas semiosis dari pencarian makna dalam olahraga, karena akan memerlukan pembincangan yang lebih luas lagi. Pembincangan selanjutnya adalah perihal museum olahraga itu sendiri. Museum tersebut didirikan tentu berkenaan dengan olahraga di Indonesia. Dengan demikian, sejatinya dalam museum tersebut terdapat storyline yang menampilkan adanya perjalanan kegiatan olahraga di Indonesia sejak masa silam hingga masa kini. Banyak hal yang bisa disajikan dalam museum tersebut. Sudah tentu seluruhnya tentang dunia olahraga Indonesia beserta narasinya. Museum olahraga dewasa ini telah merawat dan menyajikan pemeran benda-benda bersejarah, hasil prestasi dan dokumentasi para anak bangsa di bidang olahraga. Namun tidak hanya hal itu yang dilakukan oleh museum olahraga. Museum tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi generasi berikutnya agar dapat berprestasi di bidang olahraga. Museum olahraga mempunyai beberapa keistimewaan yang membedakan dengan museum-museum lainnya. Karena yang dikoleksi tidak hanya benda-benda konkret di bidang prestasi olahraga, namun terdapat hal yang harus dipikirkan sungguh-sungguh, bahwa sejatinya museum tersebut 1. Mengoleksi prestasi dan kebanggaan. 2. Mengoleksi semangat untuk berolahraga. Dan ketiga, koleksi akan terus bertambah sejalan dengan prestasi olahraga yang berhasil diraih oleh anak bangsa di bidang olahraga. Lewat Museum Olahraga Nasional, semangat juang di cabang olahraga tentu harus mampu ditumbuhkan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh olahragawan terdahulu yang pernah berprestasi, misalnya Chair Devios di bidang angkat berat, Diana Wisan Tejukusuma di bidang tenis meja, Donald pertandingan cabang panahan, Icuk Sugiono dalam olahraga bulu tangkis, Mandagi bersaudara di bidang terjun payung, dan sederet olahragawan berprestasi lainnya. Apabila museum olahraga dihubungkan dengan perkembangan kebudayaan Indonesia, maka museum itu harus dimaknai dalam perkembangan budaya. Apa makna yang paling mendasar dengan didirikannya Museum Olahraga Nasional? Hal itulah yang harus mampu dipahami oleh masyarakat Indonesia dan pengampu Museum Olahraga Nasional secara umum. Bagan 5. Makna Museum Olahraga Nasional. Acuan 1.
mendokumentasikan prestasi di bidang olahraga. Simbol. Tanda 1, Museum Olahraga Nasional. Interference 2, tanda 2, prestasi olahraga. Acuan 2, kebanggaan bangsa. Acuan 3, kejayaan bangsa. Bagan 5. Memperlihatkan upaya pemberian makna Museum Olahraga Nasional dalam kebudayaan Indonesia secara semiosis. Artinya, terdapat rangkaian pemaknaan yang menggunakan Theoretic Peirce. Pemaknaan dalam semiosis tersebut terjadi pada 3 tataran. Tataran yang pertama lebih bersifat konkret karena berkenaan dengan Museum Olahraga Nasional. Secara fisiknya, gedung dan segala isinya. Sedangkan tataran kedua dan ketiga lebih bersifat konseptual. Dalam tataran 1, menjadi tanda atau SIK adalah Museum Olahraga Nasional. Apa yang sebenarnya yang diacu dengan pembangunan museum tersebut? Acuan atau referensinya adalah mendokumentasikan prestasi di bidang olahraga sebagaimana yang telah berhasil direkuh oleh anak bangsa. Asosiasi antara tanda dengan acuan bersifat arbitrary lagi karena tidak ada kemiripan antara keduanya. Maka, tanda yang dihasilkan adalah simbol. Interference yang terbentuk pada tataran 1 adalah konsep tertentu. Prestasi anak bangsa di bidang olahraga. Interference tersebut kemudian menjadi tanda 2 yang mempunyai acuan tersendiri. Maka pemaknaan memasuki tataran kedua. Acuan dari tanda 2 atau acuan prestasi di bidang olahraga yaitu menjadi kebanggaan bangsa. Tanda yang dihasilkan dalam pertalian antara SIK 2 dengan referensi 2 bersifat arbitrary dan menghasilkan tanda simbol. Interference yang terbentuk pada tataran 2 ini adalah prestasi yang menjadi kebanggaan bangsa. Seterusnya, interference 2 tersebut dapat menjelma menjadi tanda 3 yang mempunyai acuan berikutnya. Maka pemaknaan pun memasuki pada tataran ketiga. Dalam tataran ketiga menjadi tanda adalah interference 2 yaitu prestasi yang menjadi kebanggaan bangsa. Acuannya adalah bahwa bangsa yang bangga tentunya dicapai oleh kehidupan bangsa yang jaya. Jadi acuan dari tanda 3 itu adalah kejayaan bangsa. Tanda yang terbentuk adalah simbol. Jadi prestasi yang membanggakan bangsa itu adalah simbol dari kejayaan bangsa. Interference yang terbentuk pada tataran ketiga adalah bangsa yang berjaya. Agaknya interference 3 tidak bisa menjadi tanda yang baru. Tanda 4. Karena tidak ada lagi yang menjadi acuan bangsa yang berjaya. Adalah bangsa yang sukses dan dalam segala bidang kehidupannya. Bangsa yang ditopang oleh kejayaan seluruh warga. Artinya acuan adalah kejayaan itu sendiri. Maka pemberian makna Museum Olahraga Nasional dalam peradaban Indonesia pun terhenti hanya 3 tataran saja. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.